Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa. Nggak ada bapak-bapak ya di sini ya, satu pun ya. Shalom Pak, ya. Shalom, shalom. Seperti yang saudara sudah tahu bersama, di mana brosurnya sudah beredar di dalam negeri dan di luar negeri. Di luar negeri kan karena ketua women kita kan ada di luar negeri, berarti di luar negeri sudah tahu bahwa hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Doa Hana. Nah, mari kita baca. Saya sudah siapkan PowerPoint-nya, saudara. 1 Samuel, pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita baca ya bersama-sama 1 Samuel yang pertama, 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. 2, 3. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin. Jadi ibu-ibu semua, saya sarankan sebaiknya kalau ibu-ibu mau mengerti secara keseluruhan konteks dari cerita Hana ini, sebaiknya membaca ayat 1 Samuel 1 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Tetapi karena untuk menyingkat waktu, kita baca sebagian dulu saja. Nanti ibu-ibu bisa melanjutkan di rumah masing-masing. Nah, Hana itu adalah wanita yang malang. Kenapa saya katakan malang, ibu-ibu? Karena dia mandul. Zaman itu, wanita yang mandul itu aib. Makanya kalau ada wanita yang mandul seperti Hana itu boleh dikatakan wanita yang malang. Dan karena dia tidak bisa punya anak, wanita yang mandul, maka Hana berdoa kepada Tuhan. Tetapi doa Hana itu tidak segera dikabulkan, ibu-ibu. Nanti ibu-ibu makanya bisa baca secara keseluruhan ya. Nah, saya sengaja mengambil tema ini karena mungkin sekarang ada juga ibu-ibu yang sedang mengalami masalah, walaupun mungkin masalahnya bukan seperti Hana sebagai wanita yang mandul, tapi mungkin masalahnya adalah masalah keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan anak, atau kalau ada yang bekerja atau yang berbisnis sedang mengalami masalah apapun. Dan ibu-ibu sudah berdoa, tapi berdoa sampai hari ini belum dikabulkan. Bukankah itu yang sering kita alami kan, Bapak, Ibu-ibu semua? Kita sudah berdoa sekian lama, tapi tidak kunjung dapat jawaban. Kita berdoa untuk pandemi ini hilang, pindah atau keluar dari bumi Indonesia. Barangkali kita pernah berdoa seperti itu, tapi sampai hari ini pandemi juga masih ada. Nah, kita mau belajar bersama-sama, ibu-ibu, mengapa doa kita seperti yang Hana lakukan itu tidak segera dikabulkan. Ini yang kita mau renungkan bersama-sama. Ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah kalau kita berdoa dan belum dapat jawaban atau belum dikabulkan, itu supaya kita hidup lebih kudus. Ya, saya ulang saudara, kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, belum dikabulkan, itu mungkin supaya kita diminta oleh Tuhan untuk hidup lebih kudus. Tadi di dalam 1 Samuel yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7. Oh, ini belum kita baca, Ibu. Ya, kita baca ya. 1 Samuel 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi madunya selalu menyakiti hati Hana, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya.
Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi Hana ini sakit hati, gusar, nggak mau makan. Hana juga berkata kepada Imam Eli, aku ini cemas, aku sakit hati. Nanti bisa dibaca di ayat yang ke-16 ya. Nah, kalau kita masih menyimpan kepahitan, kita tidak beresin hati kita, maka doa kita akan mampet, ibu-ibu. Doa kita akan terhalang. Tuhan tidak menjawab doa kita karena masih ada yang harus diberesin dalam hidup kita. Jadi kalau mau doa kita dijawab oleh Tuhan, dikabulkan, maka kita harus bereskan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, perhatikan ibu-ibu, Tuhan nggak tuli, dia pendengarannya tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan, nah perhatikan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang menjadi penghalang doa kita itu adalah segala dosa kita, kesalahan kita yang belum kita bereskan, yang kita belum bertobat. Di dalam Alkitab, kita bisa menemukan banyak tokoh yang berdoa tetapi tidak dijawab atau dikabulkan doanya. Karena masih ada dosa. Salah satunya adalah Saul. Saul pernah berdoa kepada Tuhan waktu ia sangat ketakutan ketika orang-orang Filistin mau menyerang dia. Dan Tuhan tidak menjawab doa Saul. Nanti bisa dicatat atau saudara ibu-ibu bisa baca di dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-6. Mengapa doa Saul tidak dijawab? Jawabnya sederhana, karena Saul menyimpan banyak dosa dan tidak pernah sungguh-sungguh bertobat dan minta ampun. Apa sih yang dilakukan Saul? Saul itu tidak sabar menunggu Nabi Samuel waktu dia mau mempersembahkan korban. Saul juga tidak taat. Wah, ini tadi saya katakan dia tidak sabar menunggu Nabi Samuel. Sebenarnya apa sih kesalahannya cuman itu? Tapi di mata Tuhan, Saul itu tidak taat, ibu-ibu. Ya, Saul juga tidak taat waktu disuruh menumpas musuh Israel, yaitu bangsa Amalek, sampai semuanya harus ditumpas, sampai hewan ternaknya peliharaan mereka juga harus dihabisin. Tapi Saul berinisiatif untuk membiarkan Raja Amalek yang bernama Agag tetap hidup. Dan hewan-hewan yang tambun, yang gemuk, nggak ditumpas habis dengan alasan mau dipersembahkan untuk Tuhan. Ini tidak taat. Ini yang membuat Tuhan tidak berkenan menjawab doa Saul. Karena hidup Saul yang berdosa dan tidak bertobat. Oleh sebab itu, sekali lagi kalau kita berdoa dan belum dijawab, kemungkinan besar masalahnya ada pada diri kita. Yang mungkin saja hidup kita belum benar, masih ada dosa, masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada kepahitan, masih ada kebencian, dan sebagainya. Ya, maka itu kita harus berubah terlebih dahulu. Yang sombong harus berubah menjadi rendah hati. Yang egois harus berani berubah, mulai memperhatikan orang lain, tidak egois lagi. Yang tegar tengkuk, keras kepala harus berani berubah, menyerah. Yang kasar sama suami, sama anak, sama orang lain, ya harus berani berubah untuk mengasihi. Yang benci sama orang harus berani untuk mengampuni. Yang setuju katakan amin, ibu-ibu. Ya, jadi kalau kita mau doa kita didengar dan dikabulkan Tuhan, harus bertobat dan hidup lebih benar, hidup lebih kudus terlebih dahulu.
Kalau ini yang terjadi, saya yakin dan percaya doa kita pasti dikabulkan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa doa kita yang kita panjatkan tidak segera dikabulkan oleh Tuhan. Alasan yang kedua adalah supaya kita meminta lebih sungguh-sungguh dan serius. Saya ulang, ibu-ibu. Alasan yang kedua, kalau doa kita belum dikabulkan adalah supaya ibu-ibu kita semua meminta lebih sungguh-sungguh dan serius. Hana doanya belum dikabulkan, supaya Hana lebih serius. Demikian juga kita. Kalau kita belum dikabulkan doa kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, lebih serius lagi untuk berdoa. Nah, tandanya orang serius berdoa atau ada keseriusan hati, itu yang pertama adalah berdoa sambil menangis. Tadi ayat yang ke-10 dikatakan ia atau Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Jadi Hana berdoa dengan sungguh-sungguh dan serius sehingga doa Hana dikabulkan. Tanda doa Hana serius dalam berdoa adalah ketika ia berdoa sambil nangis terseduh-seduh. Ini maksud saya, saudara, bukan kebiasaan ya, ibu-ibu ya. Ada orang kalau berdoa pasti nangis. Ini kebiasaan. Nah, beda dengan waktu Hana berdoa. Hana berdoa sambil nangis itu bukan karena kebiasaan, bukan karena gaya doa dia, tetapi Hana berdoa sambil menangis itu karena hatinya yang pedih, hatinya yang hancur, hatinya yang remuk karena selalu diejek, dihina, dibully oleh Penina, madunya ibu-ibu, istri kedua dari suaminya Elkanah. Nah, lewat doa yang sungguh-sungguh ini, akhirnya doa Hana dikabulkan oleh Tuhan. Ia mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Nah, gini, ibu-ibu, kalau sampai hari ini ada di antara kita berdoa dan doanya belum terkabul, kita perlu cek and recheck. Jangan-jangan kita belum berdoa dengan serius. Tanda orang berdoa dengan serius dan sungguh-sungguh adalah berdoa sambil nangis. Makanya ada lagunya kan, Bu, ya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam segala susahku, selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa, apa ibu-ibu? Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mungkin ibu-ibu tidak pandai berkata-kata, tidak bisa berdoa secara panjang lebar dengan bahasa-bahasa puitis. Mungkin tidak ada kata yang keluar dari mulut kita waktu kita berdoa. Hanya air mata yang mengalir deras membasahi pipi kita. Saya mau beritahu ibu-ibu, Dia mengerti bahasa tetesan air mata ibu-ibu semua. Yang setuju katakan amin. Nah, ada satu hal yang saya ingin mau tekankan di sini, ibu-ibu. Berdoa sambil menangis itu tadi saya katakan bisa jadi kebiasaan. Tapi jangan karena saya ngomong Hana doanya dikabulkan karena ia berdoa sambil menangis, lalu ibu berdoa memaksa diri untuk menangis, nggak bisa menangis sambil kupas bawang merah supaya matanya pedas dan nangis. Oh, bukan begitu, Bu. Maksud saya bukan begitu. Ya, maksud saya berdoa sambil menangis itu menunjukkan keseriusan hati kita, keseriusan
untuk kita meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup menjawab doa kita, yang memberikan apa yang kita butuhkan. Maka itu harus keluar dari hati yang tadi saya katakan, hati yang remuk, hati yang pedih. Dan itu bisa terwujud dengan air mata yang keluar. Yang setuju katakan amin. Sampai sini jelas, Bu, ya. Jadi berdoa sambil menangis itu maksudnya bukan setiap kali berdoa nangis pasti dikabulkan. Enggak, Bu. Ya. Contoh lain di dalam Alkitab adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia itu diberitahu oleh Yesaya bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dia sedih. Lalu Hizkia menangis, mohon belas kasihan Tuhan. Keluar dari hatinya yang remuk. Sehingga Nabi Yesaya yang sudah pergi diminta kembali ke istana untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Itu pesannya. Yesaya 38 ayat yang kelima. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Jadi doa yang lahir dari keseriusan hati yang sungguh-sungguh. Tanda yang pertama adalah berdoa sambil menangis. Tanda yang kedua, kalau kita berdoa serius dan sungguh-sungguh, tandanya adalah berdoa sambil bernasar. Ini tanda yang kedua, berdoa sambil bernasar. Ayat yang ke-11 dikatakan begini, kemudian bernasarlah ia. Hana ini, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi, Hana berdoa dengan serius dan sungguh-sungguh, dan itu dibuktikan dengan dia berdoa sambil bernasar. Nasar itu apa sih? Nasar itu janji setia kepada Tuhan jika tujuan yang diinginkan tercapai. Yang mengerti katakan amin, ibu-ibu. Hana bernasar. Kalau Hana diberikan anak laki-laki, maka ia akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, bagi Tuhan, dengar baik-baik, Bu, ini proposal yang sangat menarik hati Tuhan yang diajukan oleh Hana, sehingga doa Hana dikabulkan. Doa Hana dijawab sama Tuhan. Nah, kembali kita cek and recheck. Kalau sampai hari ini doa kita belum dijawab, belum dikabulkan sama Tuhan, barangkali kita perlu bernasar. Atau mungkin ibu-ibu sudah bernasar, tapi nasarnya atau proposalnya tidak menarik. Tuhan, kalau bisnisku, pekerjaanku Tuhan berkati, maka aku akan membeli rumah yang baru, aku akan membeli mobil yang baru, aku akan nggak tahu apa lagi itu, Bu, ya, akan ganti suami yang baru dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya mau katakan ini proposal yang sangat tidak menarik hati Tuhan. Tapi kalau kita berdoa dan bernasar, kita ngomong, Tuhan, kalau bisnisku Tuhan berkati, maka aku akan membangun 10 gereja, 50 gereja, 100 gereja di daerah-daerah terpencil, supaya masyarakat di sana bisa beribadah dengan baik. Ini menarik. Kalau kita berdoa sambil bernasar, Tuhan, kalau Engkau berkati bisnisku, aku bukan hanya memberikan 10%, tapi aku akan memberikan 20, 30, 50% dari income-ku. Ini proposal yang menarik hati Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan sakitku, aku janji Tuhan, aku akan melayani lebih sungguh-sungguh.
Aku akan memberikan hidupku lebih sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bagi Tuhan, ini proposal yang menarik. Maka itu, sekali lagi coba kita cek and recheck, apakah kita selama ini berdoa belum dijawab. Kalau memang belum dijawab, belum dikabulkan, barangkali kita perlu bernasar. Dan nasarnya proposal kita, proposal yang menarik hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, tanda-tanda kita serius berdoa, sungguh-sungguh berdoa, ya, itu berdoa dengan tekun. Jadi ini masih bagian dari yang kedua ya, Bu ya. Ya, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh dan serius. Tandanya adalah yang pertama tadi Hana berdoa sambil menangis, yang kedua berdoa sambil bernasar, dan yang ketiga tanda orang berdoa dengan sungguh-sungguh dan serius adalah berdoa dengan tekun. Ayat yang ke-12 tadi dikatakan ketika perempuan itu, maksudnya Hana, terus berdoa di hadapan Tuhan. Perhatikan kata yang saya garis bawahi. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Ya, doa yang dinaikkan dengan tekun atau terus-menerus itu akan menerima jawaban. Yang setuju katakan amin. Ya. Contoh di Alkitab ada banyak ibu-ibu. Ya. Misalkan perumpamaan hakim yang lalim dan janda yang datang terus-menerus setiap hari kepada hakim ini untuk membela perkaranya. Sehingga akhirnya sang hakim yang lalim memenangkan perkara dari ibu janda ini. Nah, Tuhan bukan hakim yang lalim. Dia lebih dari hakim ini. Kalau hakim yang lalim saja terus-menerus didesak akhirnya mengabulkan, apalagi Tuhan. Kalau kita berdoa dengan tekun terus-menerus, maka Tuhan akan mengabulkan. Contoh lain, Elia. Elia itu pernah berdoa minta api turun dan langsung dikabulkan, api turun. Tetapi Elia pernah berdoa minta hujan turun, tapi hujan tidak kunjung turun. Dia berdoa lagi, tidak turun hujan. Sampai 7 kali Elia berdoa untuk minta hujan, baru hujan turun. Ya. Dan ini menyebabkan Elia terus-menerus berdoa minta kepada Tuhan dengan tekun sampai hujan turun. Sebenarnya sih Bu, secara logika ya, secara logika, kalau kita berdoa minta api turun sama minta hujan turun, gampang mana sih Bu? Tentu gampang minta hujan turun kan? Itu sesuatu yang alamiah, natural, gampang gitu. Tapi minta api turun itu sulit loh, nggak gampang. Tapi Elia tadi saya katakan waktu minta api turun, langsung api turun. Tapi waktu minta hujan yang notabene gampang ini, nggak dikabulkan sama Tuhan. Dengan satu tujuan, supaya Elia terus tekun berdoa kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau doa kita belum dikabulkan, jangan putus asa, jangan kecewa. Terus dengan tekun kita minta. Pas waktunya Tuhan, kairos Tuhan, pasti dikabulkan. Maka itu berdoalah sampai push. Pray until something happen. Yang setuju katakan amin. Berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh sampai sesuatu terjadi. Saya pernah lakukan berdoa pray until something happen. Yaitu ketika saya berdoa buat koko saya yang tertua. Saya 7 bersaudara. Saya anak nomor 7. Nah, saya berdoa untuk koko saya yang nomor 1. Tinggal di Hong Kong. Dia sakit dari sejak tahun 2007. Itu koma. Nggak bisa apa-apa. Karena kena sakit autoimun. Salah satu penyakit autoimun yang namanya GBS, Guillain-Barré Syndrome. 12 tahun koko saya berbaring di tempat tidur di rumah sakit, nggak bisa apa-apa. 12 tahun lamanya.
12 tahun itu pula saya berdoa untuk kokoh saya. Ya, sampai akhirnya November tahun 2019 dia meninggal. Baru setelah dia meninggal, saya tidak lagi berdoa buat kokoh saya. Loh, waktu saya berdoa minta kesembuhan dong. Oh iya, saya minta kesembuhan, saya minta mujizat. Tapi saya selalu berdoa kalau Tuhan izinkan biar mujizat terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu doa saya, Bu. Sampai kokoh saya meninggal. Itulah mujizat menurut saya yang Tuhan berikan kepada kokoh saya. Sampai selesai di situ, baru saya selesai tidak lagi berdoa untuk kokoh saya. Sekali lagi, kalau ibu-ibu masih ada pergumulan, belum dijawab doanya, tekun berdoa until something happen. Yang setuju, katakan amin. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Nah, apakah ibu-ibu masih ingat ya, Hana berdoa dan tidak segera dikabulkan? Alasannya yang pertama apa, ibu-ibu? Masih ingat? Biasa sudah lupa. Saya ingatin, Bu, ya. Kita tidak dijawab doanya, Hana tidak dijawab doanya, tidak segera dikabulkan, supaya hidup lebih kudus, tidak menyimpan dosa, membereskan semua hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Alasan yang kedua adalah supaya meminta lebih serius dan sungguh-sungguh. Dan tandanya ada 3 yang kita pelajari dari doa Hana. Tandanya apa? Berdoa sambil menangis. Yang kedua, berdoa sambil bernasar. Dan yang ketiga, berdoa dengan tekun. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, alasan mengapa doa kita tidak segera dikabulkan, supaya kita menerima yang lebih bagus. Hana meminta anak laki-laki saja, dan Tuhan kabulkan. Dan anak ini diberi nama Samuel. Samuel bukan hanya seorang anak laki-laki biasa pada umumnya, tapi Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa. Samuel jadi pemimpin bangsa Israel, dia menjadi hakim, menjadi nabi yang diurapi Tuhan, dia melantik 2 raja Israel, Raja Saul dan Raja Daud, dan dia juga menulis di dalam Alkitab, kitab 1 Samuel 1 dan kitab 1 Samuel 2. Bukankah hidup Samuel itu luar biasa, dan ini menjadi bonus yang begitu hebat bagi Hana. Betul ya, Bu, ya? Ini bonus yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada Hana. Tapi bukan hanya itu, Bu. Ya, Hana bukan hanya diberikan bonus Samuel itu bertumbuh menjadi orang yang luar biasa. Tetapi ada hal lain yang Hana diberikan bonus. Mari kita baca 1 Samuel 2 ayat yang ke-21. 1 Samuel 2 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Luar biasa. Saya ulang, Bu. Saya ulang ya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Hana melahirkan 3 anak laki-laki lagi dan 2 anak perempuan lagi. Jadi Hana totalnya punya berapa anak, Bu? Punya 6 anak. Hana yang mandul akhirnya punya 6 anak. Hana hanya minta 1 anak laki-laki, tapi dia dapat 5. Bukan buy one, get one free, tapi buy one, get 5 free. Luar biasa. Amin, ibu-ibu. Ya. Nah,
saya tidak tahu permasalahan ibu-ibu semua yang ibu-ibu sekarang sedang hadapi, pergumulan ibu, kerinduan ibu-ibu semua, cita-cita ibu-ibu semua, saya tidak tahu. Mungkin ibu-ibu juga sudah berdoa sekian lama untuk pergumulan ibu-ibu, untuk masalah ibu-ibu, tapi tidak kunjung mendapatkan jawaban, tidak kunjung direspon, belum dikabulkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita tahu, kita belajar bersama-sama, mengapa sih doa kita belum dikabulkan. Kita tahu alasannya. Oleh sebab itu yang saya ingin katakan kepada ibu-ibu semua, ketika ibu-ibu berdoa sampai hari ini belum dijawab dan dikabulkan Tuhan, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan marah sama Tuhan, ya, dan terus tetap berdoa. Jangan remehkan kuasa doa. Yang setuju katakan amin. Jangan remehkan kuasa doa. Doa kita berkuasa. Maka itu pagi hari ini kita belajar dari doa Hana supaya doa kita dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan. Tetap berdoa ibu-ibu until something happen. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Amin. Saya serahkan kepada ibu-ibu yang bertugas. Oke, selamat siang Pak. Shalom Pak Novanti. Terima Ya. kasih atas kesempatannya berbagi di NDC Women hari ini tentang doa Hana. Luar biasa, sangat memberkati Pak, sangat menguatkan. Jadi jangan remehkan kuasa doa ya Pak. Pray until something happen ya. Oke, kita mau masuk ke sesi tanya jawab ya Pak, Q&A. Semoga bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya Trisantina mau mewakili NDC Women untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom chat. Tadi Bapak bilang kalau nazar adalah janji setia pada Tuhan jika tujuan yang diinginkan tercapai ya Pak ya. Lalu apakah doa Hana itu terkabul karena nazarnya? Bukankah nazarnya Hana di ayat 11 itu sepertinya bersifat transaksional ya Pak? Lebih seperti mendesak Tuhan gitu? Atau seperti secara tidak langsung, nazar itu jadinya seperti menyogok Tuhan gitu Pak? Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau mau dikatakan nazar itu menyogok Tuhan, ya bahasa kasarnya mungkin benar ya, menyogok Tuhan. Tetapi yang saya sampaikan adalah Tuhan itu kepingin hidup kita ini punya dampak. Dalam arti begini, kalau kita dikabulkan doa kita, so what gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu. Lah kalau cuman Tuhan saya minta diberkati dong Tuhan gitu. Supaya saya punya uang banyak. So what kalau udah punya uang banyak? Kalau cuman untuk menghabiskan untuk diri sendiri, beli rumah baru, mobil baru misalkan ya, atau kawin lagi. Nah, ini kalau ibu-ibu sih enggak lah, kalau bapak-bapak mungkin gitu. Karena tantangan buat bapak-bapak itu kan bukan kesulitan kata orang kan, tapi justru kemapanan. Makanya ibu-ibu juga harus berdoa, harus hati-hati tuh, ya. Jangan minta suaminya kaya raya, kalau belum siap hilang itu Bu, suamimu gitu. Nah, balik lagi. Bernasar itu artinya gini, kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, kita mau supaya yang kita minta itu pada akhirnya bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu maksudnya nasar. Itu yang tadi saya katakan, itu menarik hati Tuhan. Itu menarik hati Tuhan. Makanya doa kita dikabulkan. Jadi kalau di ngomong sogok, sekali lagi ya sogok, tapi dalam arti sogok yang positif ya, gitu. Bukan sogok yang negatif, gitu. Oke. Saya rasa itu jawaban saya, Bu. Jadi doa Hana kesimpulannya dikabulkan karena nasarnya ya Pak. Karena nasarnya yang menyentuh hati Tuhan ya Pak.
Ya, salah satu ya. Dan nasarnya itu nasar itu jadi untuk mencapai tujuan tapi yang memuliakan Tuhan gitu ya Pak ya. Betul. Supaya tujuan kita Coba. tercapai tapi tujuannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan kita kan, untuk mendapatkan Betul. sesuai. Kita lihat hidupnya Hana tuh Bu, ya dia dihina sama Penina, madunya, lu mandel, lu nggak punya anak lu, gini-gini sampai hatinya pedih, ya. Ya. Akhirnya kan kebutuhan dari Hana itu kan seorang anak kan. Ya. Nah dia kalau dapat anak untuk apa? Untuk ngejek balik ke Penina. Penina, gue punya anak nih, gitu. Kan enggak. Yang dilakukan Hana, justru yang dilakukan Hana adalah, Tuhan kalau aku punya anak, ya aku balikin ke kamu. Biar berguna, biar berdampak. Dan akhirnya benar. Dia berikan kepada Tuhan. Dan akhirnya Samuel itu yang tadi saya katakan, bukan anak laki-laki biasa. Samuel itu menjadi nabi, menjadi hakim, yang diurapi Tuhan dengan luar biasa, dan sebagainya. Gitu. Ya. Oke. Berarti dia sudah beralih dari kepahitannya, dia sudah beralih pandangannya untuk memuliakan Tuhan ya Pak. Makanya dia bernasar. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana kita mengetahui bahwa doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah doa yang tidak untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu pasti kehendak Tuhan. Ya, kita memang harus banyak belajar, harus banyak berdoa, sebab kadang-kadang doa kita itu adalah doa yang apa ya? Ya kita minta sesuatu sama Tuhan tentu wajar kan, gitu, wajar gitu. Tapi apa namanya? Kita perlu juga seimbang ya, Bu ya. Kita perlu seimbang, ya. Begitulah Bu kira-kira. Maksudnya seimbang gimana Pak? Ya seimbang, jangan tadi itu, jangan semuanya saya dong Tuhan, saya dong Tuhan, saya dong Tuhan, saya Tuhan gitu. Balik lagi yang tadi kita belajar dari Hana adalah ketika Tuhan memberi kita sesuatu, yuk kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, ya untuk orang banyak gitu. Ya, itu hal yang. Jadi kembali lagi fokusnya harus untuk kemuliaan Tuhan ya Pak. Ya, bukan fokus ya. untuk diri kita sendiri, untuk memuaskan keinginan kita pokoknya. Ya. Oke. Berikutnya, bagaimana caranya supaya doa kita bisa menyentuh hati Tuhan seperti doanya Hana? Nah, itu mirip-mirip kan Bu. Kita sudah belajar. Kalau mau menyentuh hati Tuhan ya kita berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan hancur hati, yang tadi saya katakan nangis. 3 poin itu ya Pak. Itu bukan cuma sekedar keluar air mata. Saya khawatir nanti ibu-ibu setelah tangkep, aduh saya kalau mau berdoa saya mau nangis, nggak bisa nangis, kita kucek mata kita supaya dan nangis, bukan begitu. Ya. Nah, itu perwujudan dari hati yang remuk, hati yang hancur itulah. Maksudnya makanya berdoa itu sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan hati kali ya Pak. Betul. Tepatnya. Ya, sama tekun. Tadi saya kasih kesaksian, saya tekun berdoa untuk koko saya 12 tahun. Jawabannya nggak sembuh loh. Jawabannya nggak ada mujizat loh. Koko saya 12 tahun terbaring di rumah sakit dengan segala ya sedih lah. Kita kalau ngomong nggak bisa karena di sini dibolongin. Kalau saya datang ketemu dia, ya baru berapa kali ketemuan, dia tinggal di Hong Kong. Hanya keluar air mata, gitu. Apa nggak sedih? Ya, 12 tahun saya berdoa. Jawabannya nggak, jawabannya meninggal. Tapi buat saya itu meninggal itu jawaban dan itu mujizat. Oke. Gitu. Kan nggak harus jawaban sembuh, hidup kembali seperti normal. Nggak harus begitu kan? Gitu. Ya. Oke.
Jadi yang tanda serius berdoa tadi, berdoa sambil menangis itu bukan bentuk ya, bukan Bapak tidak mengajarkan bentuk bahwa Iya, berdoa itu harus sambil menangis, tapi itu dalam pengertian bahwa kita harus dengan sepenuh hati gitu ya Pak iya, ya, iya, mengekspresikannya dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi iya, bisa sambil bernasar, tapi harus terus bertekun dalam doa gitu ya Pak. iya, betul Bu. Oke. Lalu kalau kita berjanji pada seseorang, kemudian karena suatu hal tidak dapat menepatinya dan tidak dapat menjelaskan pada orang tersebut alasannya karena sesuatu hal, apakah kita berdosa pada Tuhan? Wah, harus spesifik dulu. Ini Janjinya janji gitu. Tapi segala uh, sesuatu yang bersifat janji kita wajib untuk memenuhi. Baik janji sama Tuhan, janji sama manusia. Itu kalau janji sama manusia itu menyangkut karakter ya Bu ya. Gitu. Saya banyak ketemu sama orang janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi gitu. Oh banyak saya kadang-kadang memang heran kok ada ya orang seperti ini gitu. Dan ini karakter ya. okay. Ketemu orang, Pak Ivan nanti gini. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah memberikan kode-kode untuk mendapatkan, dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang mengingkari gitu. Apa enak hidup kayak begitu, tapi itu menyangkut karakter. Nah, saya berharap ibu-ibu semua yang hari ini ikut Women, janji itu hutang. Kalau kita ternyata sudah pernah janji, tidak bisa memenuhi karena sesuatu hal tadi yang saya tidak tahu, yang ngomong, saya belum bisa loh memenuhi janji saya. Gitu. Nah, buat saya itu sudah memenuhi janji. Jangan diam-diam ngilang, nggak tahu ujung rimbanya gitu. Nah, Iya. itu kurang baik gitu. Oke. Memelihara karakter ilahi ya Pak ya. Ya, Berani untuk berkata tidak ya. Jadi jika tidak ya katakan tidak gitu. Jika ya, iya, jadi iya, konsisten dengan janji gitu ya Pak. iya. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh karena Penina terus menghinanya karena mandul. Padahal Tuhan yang menutup kandungan Hana. Apakah Penina itu juga merupakan bagian dari rencana Tuhan, Pak? Karena mungkin kalau Hana tidak dihina, mungkin dia nggak berdoa sungguh-sungguh gitu. Atau apakah artinya Tuhan membiarkan orang-orang jahat di sekitar kita untuk mendorong kita supaya kita jadi mau berdoa sungguh-sungguh? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, Bu. Tapi hidup itu kan terdiri dari banyak pilihan ya. Saya tidak tahu apakah Hana sengaja ditutup kandungannya oleh Tuhan, lalu Dina sama Penina supaya Hana mau dilihat, yuk sekarang kalau udah begini, apa yang kamu lakukan bisa jadi juga begitu, bisa jadi juga enggak. Tapi dari segi Hana, itu bisa kita teladani bahwa hidup itu pilihan. Hana banyak masalah, banyak persoalan. Gitu. Kita juga banyak masalah, banyak persoalan. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masalah dan persoalan? Nah, itu yang kita teladani dari Hana hari ini, yaitu dia berdoa datang kepada Tuhan. Itu bisa nggak Jadi punya? Bisa, karena hidup itu banyak pilihan. Gitu. ya, Kita bisa kecewa sama Tuhan, kita bisa tinggalkan Tuhan, kita bisa marah sama Tuhan, atau malah kita justru pergi ke yang kita anggap orang-orang pinter, paranormal, dan itu pilihan. Gitu. ya. Tapi kita belajar dari Hana, ketika ada masalah, ada persoalan, langkah pertama yang kita lakukan adalah datang sama Tuhan dengan berdoa. Oke. Jadi kita nggak bisa mengatur apa yang datang ke kita, masalah apa yang datang ke kita, tapi kita harus bisa mengatur respon kita ya Pak ya untuk terhadap masalah tersebut. Pertama Ya. harus mengandalkan Tuhan seperti Hana, Ya. terus nggak pernah lelah untuk berharap sama Tuhan. Jadi pray until something happen ya Pak. Ya, right. Oke. Ada orang yang berdoa dengan berkata-kata dalam hati. Ada juga yang seperti Hana waktu dalam kepedihannya tadi dia menangis-nangis gitu kan ya Pak ya. Terus ada juga orang yang berdoa
seperti mendeklarasikan sesuatu keras-keras, teriak-teriak gitu, Pak. Berbagai bentuk doa gitu. Nah, sebenarnya doa yang bagaimana yang sesuai dengan prinsip doa yang benar? Tidak, Karena tidak. kan berdoa itu kan kita menyentuh wajah Tuhan ya, Pak ya. Harusnya kan kita penuh sukacita gitu waktu kita berdoa. Tapi kan ada yang berdoanya meratap-ratap sampai ada beberapa aliran tertentu yang terbentuk dengan begitu harus meratap-ratap gitu. Ada yang berteriak-teriak, berdeklarasi, ada yang dalam hati seperti Hana tadi sampai Nabi Eli sangkain dia lagi gila gitu kan Pak. Jadi Menurut saya, Bu, tidak ada pola tertentu yang bisa menyentuh hati Tuhan kalau berdoanya teriak keras-keras, oh Tuhan seneng gitu. Atau kalau nggak keluar kata-kata, hanya di dalam hati, oh Tuhan nggak bisa denger, Tuhan sebel nih sama orang. Saya rasa tidak ada pola seperti itu. Karena Tuhan itu kan maha tahu. Bahkan tadi saya katakan kan dalam sharing saya bahwa mungkin kita nggak berkata-kata loh waktu waktu kita berdoa. Kita bukan orang yang pandai berpuisi, merangkai kata-kata yang indah untuk diucapkan gitu. Apakah itu salah? Nggak salah juga. Kalau kita memang diberikan talenta ya no problem. kita berdoa dengan banyak kata-kata kan gitu. Tapi bukan berarti yang banyak kata-kata itu didengar, yang tidak punya kata-kata hanya dari hati saja tidak didengar Tuhan. Enggak, Bu. Gitu. Oke. Jadi yang penting doa yang dengan hati ya, Pak. Dengan kesungguhan hati. Karena Tuhan nggak melihat perkataan, nggak melihat bentuknya ya, Pak. Oke. Lagunya tadi, tetesan air mata aja Tuhan tahu kan, gitu. Iya, oke. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Apakah ada batas waktu pemenuhan nasar? Bagaimana dengan nasar yang terlupakan? Khususnya yang berhubungan dengan momen tertentu sehingga tidak mungkin dapat dipenuhi lagi kalau momennya udah lewat gitu misalnya. Iya, jangan sampai lewat ya Bu ya. Karena kita bernasar itu tadi saya katakan nasar itu janji kan, janji itu utang gitu. Ya, kalau kita tidak memenuhi, ya kita masih berhutang. Dan menurut saya, tapi sih saya nggak tahu ya kasusnya kasus seperti apa gitu. Kok bisa sampai lewat waktu? Ya, menurut saya tidak ada yang bisa lewat waktu. Kalau saudara udah janji 5 tahun yang lalu, sekarang baru diingetin, hari ini aja penuhin nasarnya. Kan gitu. Intinya ada batas waktu nggak untuk pemenuhan nasar? Menurut saya enggak ya. Menurut saya enggak, tapi yang tahu kan kita, yang tahu kita nih. Jangan kita udah tahu, kita tunda. Nah itu kan jadi nggak baik. Oke. Gitu. Ya. Jadi kalau nasar yang terlupakan tidak ada batas waktu untuk menebusnya kembali ya Pak, untuk menggenapinya kembali ya. Ya. Oke, baik. Saya rasa cukup, waktunya sudah mau habis. Terima kasih banyak Pak untuk semua jawabannya yang memperluas pandangan kami kembali tentang bagaimana berdoa seperti Hana. Kami berdoa supaya pelayanan Bapak selalu diberkati beserta keluarga dimanapun Bapak melayani Tuhan.